Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu, amin. Oke, kali ini kita akan melihat sebuah video ya, yang mana di sini Habib Taufik ya berbicara mentranslate bahasa Arab ke Indonesia. Masya Allah ya, ini nggak tahu ilmunya luas ya. Tapi gimana komentar bapak-bapak, ibu-ibu ya? Biasanya nggak seperti ini Habib Taufik, sekarang berbeda ceramahnya ya. Dan nanti ada sebuah kayak Haji Said Akil Siraj semprot ya oknum yang tak berakhlak. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah like dan subscribe. Kita ke videonya ya. Subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah itu yang dinisbatkan kepada Allah cuma disebutkan satu kali. Ini adalah satu pertanda bagaimana itu nilai taufik. Kalau kamu bisa melaksanakan taat, kamu bisa meninggalkan perbuatan maksiat, kamu berarti mendapatkan taufik. Allah menyebutkan cuma sekali, wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah aku mampu melaksanakan kewajiban dan aku mampu meninggalkan yang dilarang kecuali karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن فتح على نفسه باب طاعة فتح الله عليه 70 بابا من أبواب التوفيق. Siapa orang yang membuka pada dirinya satu pintu perbuatan taat, hadir majelis misalnya, membuka pada dirinya untuk melaksanakan berbuat taat, maka Allah akan membuka 70 pintu daripada taufiknya, daripada taufiknya, hidayahnya diberikan kepada kita. ولعزة التوفيق وعظمته وجلالة قدره صار واجبا على العبد أن يسأل التوفيق من الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. Karena memang betul-betul berharga itu taufik dari Allah. Apa tadi itu taufik? Kemampuan bisa melaksanakan taat dan kekuatan bisa meninggalkan maksiat. Maka wajib kita meminta taufik setiap saatnya kepada Allah. Ada satu doa itu penting untuk kita berdoa. Allahumma ya man waffaqa alal khairil khair wa anum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah yang telah memberikan taufik kepada orang-orang yang baik, ahlul khair, untuk melaksanakan kebaikan, maka berikan kepada aku juga taufik dari itu dan bantulah aku untuk bisa melaksanakan kebaikan. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Pedayakan. Masih banyak lagi agama, ada 200 barangkali Pak negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa. Dunia tengah berubah. Berbagai tren neokolonialisasi bergerak dan berkembang secara masif dengan berbagai pola gerakannya. Virus ideologi radikal
intoleransi, ekstremisme dan terorisme telah berkembang menjadi senjata efektif untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Kalau di dunia Islam dimulai dari Arab Spring, Ar-Rabi' al-Arabi, dimulai dari Tunis, kemudian Mesir, Libya, sekarang masih Suriah, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita, selama kita masih memperkuat ukhuwah di antara kita, insya Allah Arab Spring nggak akan berpengaruh untuk kita semuanya. Kalau toh ada pengaruhnya sedikit. Dengan cara membelokkan narasi sejarah dan kebudayaan serta melakukan berbagai adu domba, kelompok intoleran dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati la lughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis. Beberapa umat Islam menduduki jabatan penting, pernah menjadi wali kota di London, pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim, namanya siapa? Abdul Azim namanya. Dah periode 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak, kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan Zeo Terrorist Attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebarluasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Subhanahu wa ta'ala husulul barakah, wa la syakka anna al-barakata idza akrama Allah biha al-'abda fa inna Allah qad akramahu bi khairid dunya qabla na'imil akhirah. Maka karena itu hendaknya manusia tadi itu melakukan perbuatan taat untuk terbuka pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah kamu, ketika manusia sudah mendapatkan kebaikan, dijadikan dia beramal soleh, meraih kebaikan, maka dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mendapatkan berkah daripada Allah, maka dia dijadikan orang yang mulia di dunia sebelum dia menikmati kenikmatan abadi ada di akhirat. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى إذا أطاعني العبد رضيت وإذا رضيت باركت وما لبركتي من نهاية. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, siapa yang taat kepada aku ridha kepadanya. Siapa yang aku ridhoi, aku berkati dia, dan barokahku tidak ada ujungnya, abadi selama-lamanya. Wa idza asani al-'abdu ghadibtu wa idza ghadibtu
لعنت ولعنتي تبلغ 7 من الولد. Dan jika kata Allah dalam Al-Qudsi orang maksiat kepada aku, maka aku marah. Dan jika aku marah, aku melaknat. Dan laknatku itu akan sampai kepada 7 turunan nantinya. ولا وصول إلى البركة إلا عبر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. Tidak mungkin akan bisa sampai untuk mendapatkan berkah kecuali harus melewati ikhlas dalam amalnya hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. وأنتم تعلمون أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم ظاهرة تدرس وتتلقى عن أهل العلم، وعلوم أخرى سميت بعلم الصدور تتلقى عن رجالها لمن ألقى السمع وهو شهيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكما قال تعالى: وعلمناه من لدنا علما. Dan kamu semuanya mengerti bahwa ilmu itu ada 2. Ilmu-ilmu yang zahir ini bisa diraih oleh manusia belajar kepada ahlul ilm. Ada ilmu-ilmu yang disebut ilmu sudur, ilmu yang ada di hati. Ini tidak bisa dicapai dengan cara belajar kepada ahlul ilm, tapi dengan lewat amal soleh, lewat takwa kepada Allah. Itu yang difirmankan oleh Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah memberikan ilmu kepada kalian. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, hamba-hamba yang Allah pilih. Siapa yang dipilih untuk mendapatkan hikmah dari Allah, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini tidak bisa dicapai dengan cara belajar kepada ahlul ilm, tapi dengan lewat amal soleh, lewat takwa kepada Allah. Itu yang difirmankan oleh Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah memberikan ilmu kepada kalian. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, hamba-hamba yang Allah pilih. Siapa yang dipilih untuk mendapatkan hikmah dari Allah, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi penjelasan dari Habib Taufik ya, yang mana beliau menyampaikan nasihatnya dari guru beliau ya, atau tadi Habib yang satunya ya, yang mana mentranslate ya bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Ya, kita patut akuin kepintaran Habib Taufik, Masya Allah ya. Tidak semua orang bisa mentranslate seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita ambil ilmu yang baiknya dari Habib Taufik, Masya Allah ya. Begitu paham ya tentang bahasa Arab ya, intinya seperti itu. Tadi dalam ceramahnya beliau menyebutkan bahwa taufik atau hidayah dari Allah itu apa namanya, ya kita tuh bisa beribadah, bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, yaitu berkat dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya bukan karena diri kita sendiri ya, tapi ya karena ya Tuhan tuh sayang kepada kita, intinya seperti itu. Tadi juga ada Kiai Ribumi, Kiai Haji Said Akil Siraj ya, yang mana beliau menyatakan bahwa ya jangan percaya kepada Habib-habib yang emang sekiranya itu menyimpang dari syariat ya, seperti 7
10 kiai ribu kiai ulama lebih mulia dari satu orang habib ya, itu di luar apa namanya, syariat ya, seperti itu ya. Jadi intinya ya jangan percaya ya kata Said Akil ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jikalau ulama itu baik ya ikutin, kalau habib baik ya ikutin, seperti itu ya bapak-bapak, ibu. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di next video ya bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.